Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sana sekalian dan teman-teman yang ada di sini. Nah, pada edisi Ramadan kali ini kita akan membawakan kegiatan Ramadan dengan acara Mutiara Ramadan, di mana Mutiara Ramadan itu telah dikemas dalam bentuk pertanyaan khususnya dari siswa-siswi MTS Negeri 6 Kebumen. Betul. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga tentunya akan dijawab oleh para ahlinya gitu ya. Betul sekali. Betul. Nah, selain itu, seminggu ke depan saya dan teman-teman juga akan menemani teman-teman semua di sana untuk mengupas seputar ilmu tentang Ramadan. Tentunya dalam acara Mutiara Ramadan, bekal indah menuju Ramadan berkah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang tentunya hebat. Beliau adalah Bapak Kiai Sodikin Eko Haryanto MPD. Betul sekali. Silakan untuk Bapak. Ya, Sodikin. kami persilakan kepada Bapak Sodikin untuk menempatkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat, alhamdulillah, Pak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Apa kabar Bapak Sodikin? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat. Nah, teman-teman, Bapak Kiai Sodikin Eko Haryanto ini adalah guru bahasa Arab di MTS Negeri 6 Kebumen, gitu, Pak, yang sudah berkecimpung selama 14 tahun. Gitu. Nah, selain mengajar di MTS Negeri 6 Kebumen, beliau juga pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Paleng, gitu, Pak. Iya, betul. Bapak, acara kita kali ini adalah tentang Mutiara Ramadan. Bagaimana kita mendapatkan bekal dengan baik untuk mendapatkan Ramadan yang berkah, Pak. Betul, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa bekal indah menuju Ramadan berkah. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Asfi Juwita Nugraha, ini kelas 7A, Bapak. Oh iya. Ini, Assalamualaikum Bapak, saya mau bertanya, bagaimana cara menyambut Ramadan dengan baik dan benar? Nah, silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Mbak As. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Sehat nih yang di sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di rumah maupun yang di madrasah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan yang lain sampai selesai di bulan Ramadan ini. Amin. Nah, silakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, ya kebetulan ini Pak, tadi pertanyaan yang pertama atau mutiara, kita bisa sebut dengan mutiara yang pertama gitu ya. Mutiara pertama dibawakan oleh Asfi Juwita Nugraha ini dari kelas 7A, Pak. Oh iya. Mutiara atau pertanyaan yang pertama itu bagaimana Pak ini cara menyambut Ramadan dengan baik dan benar? Alhamdulillah, ini pertanyaan anak kita yang bagus ini. Masya Allah. Ya. Ramadan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, yang luar biasa, tentu kita menyambutnya dengan sukacita, dengan riang gembira. Dan bahkan ada hadis Nabi yang menyampaikan, beliau bersabda bahwa man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Jadi barang siapa yang bahagia, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Nah, gitu. Jadi kita harus berupaya, berusaha bagaimana supaya kita itu suka atau senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dicari, karena senang itu kan hanya ada di perasaan kita. Jadi harus cari supaya kita bisa senang, gitu ya. Dan kalau sudah senang, bukti kita senang, bukti kita suka, tentu akan melaksanakan perintah-perintah yang ada di bulan Ramadan. Misalnya, Ustadz nih, saya nih punya istri, karena saya senang dengan istri saya. Ketika istri minta baju dan saya bisa, saya ada, maka saya belikan baju. Begitu ya. Nah, sama senang nih dengan Ramadan, maka
ketika Ramadan meminta kita untuk berpuasa, ini wajib nih puasa nih selama sebulan, maka kita melaksanakannya. Itu bukti kita senang dengan datangnya Ramadan. Atau ada amalan yang lain, misalnya kayak tarawih di malam hari, bukti kita senang, kita laksanakan. Itu Mbak, ada pertanyaan lagi mungkin Mbak? Silakan. Itu penjelasan dari Bapak Kiai tentang pertanyaan tadi dari Mbak Asfi. Untuk mutiara yang kedua, nah ini untuk mutiara yang kedua dari Ali Mustafa Hamid kelas 8B bertanya, ketika selesai puasa tetapi lupa niat Pak, Oh iya iya. apakah puasa tersebut sah? Gitu Pak. Iya iya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Ini perlu saya ambilkan sekalian langsung pada di sini ya, ada kitab yang tipis itu menerangkan wajibu ma'al, oh harus pakai kacamata ini ternyata. Iya, ternyata sudah tua ternyata. Wajibu ma'al qadoi al-imsaku lis-shaum fi sittati mawadi'a al-ula fi Ramadan la fi khairihi ala muta'adin bi fitrihi wasani ala tarkiniyati lailan fil fardi. Nah, ini yang dibayang nomor 2 saja langsung. Wasani utawi kang kaping pindho iku ala tarkiniyati ing atase wong kang ninggalake niat lailan ing dalem wektu bengi fil fardi ing dalem puasa fardu. Jadi kalau puasanya puasa wajib, puasa Ramadan, dia niatnya wajib di malam hari. Kalau sampai pagi, sampai subuh belum niat atau lupa niat, maka dia wajib mengkodok puasanya. Wajib dikodok puasanya, Mas. Siapa itu? Mas Ali. Wajib dikodok puasanya, dan dia juga tidak boleh makan di siang itu. Walaupun misalnya nih, ini jam 12, ingat, waduh, saya lupa nggak niat tadi malam. Tetap harus ditahan sampai sore, tidak boleh makan, tidak boleh berbuka, tapi hari itu besok dikodok puasanya. Setelah bulan Ramadan. Iya, setelah bulan Ramadan selesai, yang lupa niatnya, yang tidak niat di malam hari harus dikodok. Begitu, Mbak. Begitu, Mas. Namanya Mas Ali. Ya, silakan, Bu. Masih ada lagi? Pertanyaannya masih banyak nih Pak. Oh iya iya iya. Mutiara-mutiaranya masih banyak, kita masih banyak mutiara ya. Untuk mutiara selanjutnya, yaitu dibawakan oleh kelas 8C dari Mas Ahmad Fauzi. Ini Pak, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Mungkin dari dasarnya ada ya Pak, tapi mungkin kita butuh banyak penjelasan lagi nih. Kalau penerapannya dalam anak-anak secara langsung itu seperti apa Pak? Yang membatalkan puasa itu, nih diantaranya ya, mayasilu ilal jauf. Mayasilu ilal jauf berarti apa atau barang atau sesuatu yang masuk ke lubang yang sampai ke perut. Lubang dalam tubuh kita ada berapa ya Mbak ya? Ada 9. Nah, ada 9 ya. Atau yang paling jelas kelihatan ada 7. Kalau itu kemasukan benda yang masuk sampai dalam, maka batal. Lubang ini hidung, mulut, ya, tapi sampai dalam masuknya, ya. Kalau yang masih kelihatan lubangnya dari luar, tidak apa-apa. Misalnya hidung, oh itu lubang yang ini masih kelihatan, tidak batal. Tapi kalau yang sudah dalam, yang sudah nggak kelihatan, kalau kemasukan benda batal. Itu satu. Terus yang berikutnya adalah muntah, disengaja muntah-muntah, wah, atau cari apa supaya dia muntah, maka batal itu. Ya. Jadi yang berikutnya adalah berhubungan suami istri atau berhubungan badan di siang hari, itu membatalkan puasa, ya. Terus keluar mani dengan sengaja, ya, juga batal itu. Haid, nifas, atau gila walaupun sebentar, gila ya, hilang akalnya. Terus juga murtad atau keluar dari Islam, otomatis batal puasanya. Begitu Mbak. Untuk ya. Terima kasih. Begitu Mas Ahmad Fauzi ya.
Tapi sebentar kita akan mendengarkan lagu-lagu religi terlebih dahulu, Pak. Kita jeda dulu. Oh, ya. Kebesaran-Mu, ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatmu. Ya, demikian kita lanjutkan ke Mutiara Ramadan. Mutiara selanjutnya akan dibawakan oleh Mistika dari kelas 7F. Baik, untuk mutiara selanjutnya itu adalah pertanyaan dari Aulia Sinta Astidikia. Astidia seperti tadi nama pondoknya Bapak ya. Kayaknya ini saya kenal ya, Pak. Yang ini. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Sinta Astidia, kelas 7F nih Pak ya. Iya, iya, iya. Pertanyaannya, kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah yang baik? Dan kepada siapa zakat fitrah tersebut diberikan? Oh iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ini tidak perlu saya sebutkan ya, bahwa kapan melaksanakan zakat fitrah yang terbaik itu, yang afdal itu berarti setelah habis Ramadan itu, sorenya atau malamnya, maka waktu itu yang paling baik untuk melaksanakan zakat fitrah sampai pagi hari sebelum sholat Id, ya, sebelum sholat Id. Tapi kalau misalnya di bulan Ramadan itu sudah mau ditakjil ya boleh, tapi yang bagus tadi malam takbiran lah istilahnya. Iya, malam takbiran melaksanakan ya. Melaksanakan zakat. Dan diberikan kepada siapa? Tentu diberikan ke 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Siapa saja mereka? Pertama adalah golongannya fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, budak yang mau memerdekakan diri. Yang kelima, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang ke berapa ini? 6. 6 itu horim. Horim ya. Jangan pakai N. Horim itu berarti yang punya hutang ya. Terus yang ketujuh itu sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-8 adalah ibnu sabil, itu yang berhak menerima zakat. Kalau mungkin dibedakan sedikit antara fakir dan miskin itu, kalau fakir itu adalah orang yang ibaratnya kebutuhannya 10, dia baru dapat 4 dan dia tidak punya pekerjaan tetap. Kalau miskin itu kebutuhannya 10, tapi dia dapat 7, tapi dia juga punya pekerjaan, tapi belum mencukupi. Itu ya, sepintas tentang fakir atau miskin. Terima kasih Mbak, itu barangkali masih ada pertanyaan lagi, itu pertanyaan bagus ya. Besaran zakat fitrahnya itu berapa Pak? Oh, zakat fitrah. Besaran zakat fitrah itu ya dimudahkan di Indonesia ya 2,7 on. 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on ya. Beras. Karena kita kan beras makannya. Gitu ya, Mbak. Ada lagi, Mbak? Ya, Pak. Terima kasih. Itu demikian ya, berapa besarnya. Kalau saya ada pertanyaan nih, Pak. Kalau itu kan ada batasan afdol memberikan zakatnya itu jam-jam berapa gitu? Maksudnya waktunya kapan gitu ya, Pak? Nah, ini kalau misalkan apakah ada batasan untuk tidak memberikan zakat gitu loh, Pak? Waktu untuk tidak memberikan zakat fitrahnya gitu, Pak. Iya, iya. Kalau sudah sholat Id, maka sudah bukan namanya zakat fitrah. Oh, gitu. Kalau diberikan kok sudah sholat, di masjid ini sudah sholat Id, atau kita sudah sholat Id, maka sudah bukan zakat fitrah lagi namanya, sedekah biasa. Begitu Mbak. Jadi batasannya sampai itu. Tadi kalau afdolnya ya udah dari sore itu, maghrib itu sampai pagi sebelum sholat. Tapi kalau ketika waktu-waktu Ramadan itu gimana, Pak? Boleh, Boleh. itu namanya takjil, didahulukan. Boleh. Ya, tapi kalau mau afdol ya tadi. Gitu ya. Ya, gitu Mbak. Iya, Pak.
ini untuk selanjutnya dari Muhammad Syafiq Ulul Albab, kalau nggak salah ini namanya, Ulul A gitu ya, dari kelas 8D. Pertanyaannya Pak, apakah jika keluar mani pada laki-laki saat bulan Ramadan atau bulan puasa menjadi batal puasa? Jika dalam perjalanan, oh ini Satu-satu ya. Satu dulu ya Pak. Ya. Ya itu silakan Bapak. Gimana tadi pertanyaannya? Saya ulang lagi. Iya. Oh ya silakan. Apakah jika keluar mani pada laki-laki Heeh. saat bulan Ramadan atau puasa menjadi batal puasa, Pak? Oh iya iya, ini sebenarnya tidak hanya laki-laki kalau keluar itu ya, perempuan juga batal itu. Kalau di siang hari disengaja batal. Tapi kalau tidak disengaja tidak batal. Misalnya nih ada laki-laki ada cowok lagi jalan di jalan itu lihat cewek, wah pakai baju you can see, seksi banget, cantik. Wah tanpa terasa begitu langsung lihat langsung keluar maninya misalnya. Itu berarti tidak sengaja, tidak batal. Kalau sengaja, misalnya sengaja mau lihat-lihat, cewek cantik, kalau misalnya batal itu. Atau mau lihat video yang saru-saru, terus dia keluar maninya, batal. Atau pokoknya kalau tidak disengaja, tidak batal. Tapi kalau disengaja, dikeluarkan, batal. Gitu, Mbak. Yang kedua ini memberikan dua pertanyaan. Yeah. Pertanyaan yang kedua, jika dalam perjalanan jauh tidak berpuasa sementara apa dosa itu? Kira-kira perhitungannya mungkin gitu Pak yang ditanya. Kalau dalam perjalanan seorang musafir itu boleh untuk tidak berpuasa, boleh berbuka puasa, tapi nanti wajib mengqadha, wajib ganti. Kalau memang musafir perjalanannya kalau itu istilahnya 2 pos ya, tidak apa-apa dia berbuka puasa begitu. Tapi nanti wajib diqadha. Begitu. Monggo selanjutnya kalau masih ada lagi. Berarti ini maksudnya kita tetap boleh menjalankan puasa gitu Pak, dan berbuka di perjalanan, tapi harus tetap mengqadha Pak. Boleh kita tetap berpuasa. Berarti kalau berpuasa tidak mengqadha dong. Oh gitu. Ya, kalau yang mengqadha itu yang dia berbuka, yang dia membatalkan puasa. Kalau dia batalkan puasanya, maka dia wajib qadha. Maksudnya, tapi apa dosa? Enggak dosa karena dia dalam perjalanan, dalam musafir, perjalanan yang jauh tentunya. Jangan perjalanan sini sampai situ terus bukan. Gitu ya. Itu penjelasan dari Bapak Kiai Sodikin. Untuk mutiara selanjutnya ada dari Safia Maila Isruna kelas 8F ya. Untuk pertanyaannya, Bapak, bolehkah sahur pada azan subuh, Pak? Karena telat bangun itu boleh apa enggak? Gitu. Silakan Bapak. Iya. Imsak ya Pak, ini Udah adzan itu malah pertanyaannya. Batas sahur itu sampai sebelum subuh itu begitu masuk subuh sudah tidak boleh. Azan itu otomatis biasanya sudah masuk subuh. Maka ketika sudah masuk waktu subuh sudah tidak boleh sahur. Begitu ya. Kayak saya kemarin juga itu telat gak bangun ya. Ya udah akhirnya nggak sahur itu. Kayak gitu. Itu Mbak. makan ketika matahari terbit ya Pak. Yap. Makan sampai matahari terbenam itu kan nggak makan kan puasa gitu Pak. Iya. Ya. Dari mulai fajar bukan terbit malah dari fajar. Iya. Fajar itu berarti waktu imsak Pak. Setelah imsak itu sekitar 10 menit kemudian itu waktu fajar masuk waktu subuh. Gitu ya. Nanti kalau selesai waktu subuh itu kan sampai terbitnya matahari. Gitu. Kalau waktu fajar itu dia waktu subuh kayak gitu. Terima kasih Pak. Ya. Ini jelas sekali penjelasannya ya. Dan semoga benar-benar ini bisa buat bekal kita semua ya, bahwa kalau misalkan sahur tidak ada sahur, berarti ini tidak ada yang namanya sahur di ketika waktu azan ya. Itu namanya bukan sahur, bukan. Itu udah berbuka malah. Oke, untuk mutiara selanjutnya nih, Mistika, dari kelas 8E atas nama Fitri Priyatiningsih. Pertanyaannya yaitu ini Pak,
apa menelan air liur itu mengakibatkan batal puasa? Oh iya, menelan air liur ya. Ini air liurnya, kalau air liurnya masih di dalam mulut, ya tidak batal, Mbak. Tapi kalau air liurnya sudah keluar dari bibir, sudah keluar sini ya, misalnya udah keluar sini, sedot, batal itu puasanya, ya. Iya. Ternyata walaupun air liur sendiri tetap bisa membatalkan. Iya, udah keluar dari mulut, sudah sampai sini, udah sampai sini masih disedot lagi. Wah. Wah, saya baru tahu ini. Kalau air liurnya masih di dalam mulut itu batasnya itu biasanya adalah gigi yang paling mudah untuk membatasinya ya. Gitu, maka apa yang masih dalam mulut intinya itu tidak batal. Tapi kalau yang sudah keluar disedot lagi batal itu. Karena Iya. sudah ada rasanya ya Pak ya biasanya ya, kalau sudah keluar ya. Oh gitu ya. Pengaruh dari luar gitu ya. Bukan itu, karena berarti itu ada kemasukan benda sudah, itu sudah di luar masuk ke lubang. Kalau di dalam kan karena masih di dalam. Kayak gitu ya. Dikhawatirkan ada sesuatu yang sudah menempel di air liur kemudian dimasukkan lagi. Enggak, kalau enggak ada yang menempel tetap batal kalau sudah keluar. Iya. Kalau sudah keluar air liurnya sudah sampai pipi misalnya disedot kembali. Wah. Oh, ternyata seperti itu teman-teman. Betapa ya, kita memang harus tahu ilmunya. Betul. Betul. Untuk pertanyaan yang kedua dari sama masih Fitri Priyatiningsih. Silakan, silakan. Dan ini juga pertanyaan terakhir dari anak-anak Untuk sesi hari ini ya. Sesi hari ini. Betul. Ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. untuk pertemuan Untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Untuk mutiara yang selanjutnya. Betul. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Apa membersihkan telinga, apakah itu dapat membatalkan puasa? Oh, ya. Ya, itu tadi sudah saya sebutkan di yang membatalkan puasa, ya. Kalau membersihkannya masih di bagian luar yang kelihatan, tidak batal. Tapi kalau sudah masuk terlalu dalam yang tidak kelihatan, maka itu sudah masuk bagian dalam. Berarti batal. Sama kalau yang sini yang mulut, ya masih nggak batal. Tapi kalau sudah ke sana, itu batal. Iya, maksudnya batal. Gitu. Hidung juga yang masih kelihatan ini masih bisa. Nah, ini. Tapi kalau masuk ke dalam, yang sudah lubang yang sudah nggak kelihatan, batal. Begitu, Mbak. Telinga juga sama begitu. Kalau yang masih bisa kelihatan dari luar lubangnya, ini masih anggota luar berarti. Masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, lubang yang lebih dalam, yang nggak kelihatan, batal. Begitu. Nah, itu Mbak. Nih, ini malah kalau ada lagi, ya, kalau misalnya ini, tapi mungkin agak sedikit jorok ya. Kalau kita itu ya, kita Kalau kata Pak Kiai saya kalau udah jadi ilmu itu nggak jorok lagi. gitu ya. Karena semua orang harus tahu. Itu kan bisa kadang mulur apa namanya nggak putus panjang gitu ya. Lah panjang, udah keluar dari anus itu panjang, sana keluar, disedot lagi masuk ke dalam. Nah, itu batal itu. Tapi kalau nggak kayak gitu, kalau belum keluar panjang ya enggak apa-apa. Ya gitu ya. Karena itu udah keluar ya. Gitu, Mbak. Jadi memang harus berhati-hati ya, Pak, dalam berpuasa ya, Pak ya. Dan harus mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Betul. Nah, demikian mutiara-mutiara hari ini. Dan teman-teman ketahui bahwa masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya dan tentunya yang sama bisa langsung terjawab di sini ya. Dan kemarin ada beberapa pertanyaan yang sama tapi tidak masalah, langsung bisa dijawab di sini tentunya. Gitu. Nah, Bapak untuk closing nih, untuk penutupan, bolehkah Bapak mungkin silakan memberikan sedikit pesan-pesan atau amanat silakan untuk teman-teman kita semua dan untuk saya sendiri juga tentunya. Silakan Bapak. Ya. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama sambut dengan yang gembira, laksanakan apa-apa yang ada di perintah di dalamnya. Ada puasa, ada sholat sunnah yang tarawih dan amalan-amalan yang lain. Dan juga jangan lupa kita tetap terus belajar, terus mengaji supaya kita tahu ilmunya sehingga kita dalam beribadah benar sesuai syariat Islam, tidak salah dalam melakukan amal ibadah. Begitu. Ya begitu. Akhirnya ya kita
punya sedikit bekal ya, tambahan bekal lagi kita juga mendengarkan ini. Benar sekali. Nah, teman-teman, demikian untuk mutiara-mutiara Ramadan kali ini. Teman-teman yang ingin meninggalkan pertanyaan boleh memberikan komentar di laman di bawah ya, karena ini nanti akan diunggah di YouTube langsung ya. Mungkin dari Mustika ada? Ya, mungkin selain komentar di laman yang sudah tersedia, nanti juga teman-teman bisa bertanya mungkin melalui WhatsApp di wali kelas atau grup kelas. Nanti bisa disampaikan ke wali kelasnya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga di MTS Negeri 6 Kebumen. Akhirnya, terima kasih dari kami. Mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, makasih, Mbak. Ya, sama-sama.